Kebalikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tak bisa dijadikan sebagai bekal menghadap Allah. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membuat kita bisa bernapas? Langkah kaki, ayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, semuanya datang dari Allah. Maka kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mengajarkan kita bahwa nama Tuhan kita itu Allah, dan dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia adalah Nabi utusan Allah. Maka kita bersolawat kepada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Siapa yang tidak bersolawat, tak diterima doanya. Siapa yang tak bersolawat, tidak sah sholatnya. Siapa yang tidak bersolawat, maka terhalang, terhijab. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena tarawih kita. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, panjang umur, sehat badan, barokah senantiasa menyertai beliau, diberikan Allah hati yang tulus ikhlas menjaga Sumatera Utara tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya yakin dan percaya Bapak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, akan tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kenapa demikian? Karena sekeliling beliau adalah para ulama-ulama. Cobalah tengok. Di sebelah kanannya ada Ustadz Iqbal Sauki, Pulungan LC, kakak kelas saya waktu di Mesir, ketua tim Ustadz Abdul Somad. Jadi siapa saja yang belum dapat jadwal, itu salah beliau, karena dia yang menjadwalkan. Di samping beliau adalah seorang syekh, ulama, hafal Quran, alim. Di samping beliau guru kami, senior kami di Al-Azhar Kairo, namanya Ustadz Zulfikar Hajar. Allahu Akbar. Di samping beliau adalah Ustadz khusus anak muda aja. Jadi kalau dia datang, dulu waktu dia datang ke Pekanbaru Riau, acaranya jam 8 malam, jam 5 sore anak gadis sudah lulus. Makanya waktu beliau menikah di Banda Aceh, hari duka cita nasional. Pas saya datang, oma-oma aja semua. Makanya kalau ada yang bilang, kenapa banyak anak gadis malam ini? Itu bukan jamaah saya, itu Ustaz Muzamil Haskola. Jadi kalau mau anak mudanya mengaji, anak mudanya semangat hafal Quran, sering-sering didatangkan Ustaz Muzamil Haskola. Allahu Akbar. Kalau sudah pemimpin dikelilingi oleh para ulama, oleh para guru, insya Allah selamatlah Sumatera Utara ini, insya Allah. Makanya beliau selalu mengadakan festival Ramadan, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, santunan anak yatim, fakir miskin. Tadi sore acara yang paling menyeramkan. Apa dia? Dikumpulkan semua penggali kubur, berbuka bersama, diceramahi oleh Ustaz Abdul Somad. Kita pun takut nengok mereka, ingat mati langsung. Saya 5 tahun sekolah di Medan, dari tahun 1990 sampai 1995, di Jalan Sisingamangaraja sebelum Simpang Marendal sebelah kiri dari Simpang Limun, Madrasah Muallimin Al-Jamiatul Wasliyah, Komplek Unifa Universitas Al-Wasliyah. Belum pernah lagi, jangankan makan sama gubernur, sama camat aja payah. Tapi zaman sekarang tukang becak diundang berbuka bersama, diundang 1000, datang 5000. Allahu Akbar. Penggali kubur didatangkan, penyelenggara jenazah didatangkan. Bayangkan bahagianya mereka, menetes air mata mereka menyuap buka puasa itu. Katakan pedasnya. Haru guys.
Ini kenapa Ustadz kemari? Kenapa Ustadz tak ke sana? Supaya saya terkurung. Ini supaya adil saya di tengah. Ini kalau saya kemari tegak, kan membelakangi orang tua kita. Itu adab namanya. Ilmu bawah. Al-adab fauqal ilmi. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Sebab salah saya kalau berdiri di sini. Berdiri saya kemari. Apa kata orang ini? Ustaz ini gatal. Tapi kata cewek itu tidak. Berdiri saya kemari. Kelainan seksual Ustaz ini gitu. Jadi yang paling aman di tengah. Itu kurung saya ini sekarang. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah juga lah ke kota Madinah. Sudah lama Abdul Somad ini berceramah. Di Medan lah disediakan karpet merah. Main-main Sumatera Utara ini. Masya Allah, di sebelah kanan ada layar, di sebelah kiri pun ada. Kiri ini ku tengok kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Musabaqah tilawatil Quran kabupaten, kota, kecamatan yang paling banyak menghabiskan modal adalah membuat pentas. Berapa banyak acara selesai tripleknya dibuat orang kandang ayam. Tapi di Sumatera Utara tak perlu lagi membuat pentas. Kenapa? Astakanya abadi, tidak ada kata mubazir. Dari beton. Kalau tak percaya antukkan kepala kunci. Takut khawatir ada hujan. Tadi di tengah rintik-rintik. Apa kata Pak Gubernur tadi di jalan? Cemanalah keadaan jamaah itu di sana ya? Saya tak terpikir sedikit pun tentang jamaah. Waktu menetes air di depan kaca mobil itu yang beliau tanya, gimana keadaan jamaah di sana? Nanti Pak kalau ada hujan kita masukkan mereka ke tenda. Tendanya Masya Allah cukup untuk ribuan orang. Ini untuk jamaah juga. Jualan, main kan bang, jangan lupa bayar zakat. Kenapa lah mata Ustaz Abdul Somad dari tadi berkedip-kedip? Ini lampu ini terangkan. Kenapa kalau Ustaz Abdul Somad ceramah dibuat lampunya terang? Biar nampak muka putih. Nah, dia nanti waktu dimasukkan ke YouTube, dia tak tahu lampu itu sampai 8 juga. Begitulah orang Sumatera Utara ini menjaga harkat martabat Abdul Somad. Sumatera Utara bermartabat. Di tempat lain dipasang orang itu lampu 5 watt. Pas ceramah kita hitam lah muka kita. Di komen lah di YouTube, Ustaz sesat mukanya hitam. Di Sumatera Utara dijemput pakai mobil, di depan tuh padahal dulu di kampung saya asal adu itu 2 gendangnya, kalau tak sakit mati. Di sini disambut dengan apa namanya itu? Hah? Sirine itu imsak. Sirine pula kata dia. Oh, disambut sampai kemari, naik mobil. Mobilnya pun apa tak bangga kita. Ceramahlah saya di satu daerah, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Dijemput oleh Abdullah pakai mobil ayam. Mobil ayam. Mobil jemput ayam. Begitu pas mau berangkat saya angkatlah tangan. Kita kan kalau mau berangkat angkat tangan kan selamat tinggal. Pas ini mati mesinnya. Di Sumatera Utara Masya Allah. Belum pernah saya tausiah di Sumatera Utara bajunya 2 kali. Tak pernah. Asal habis sekali campakkan. Oh gitulah hebatnya Sumatera Utara. Jadi kemana lah baju-baju tak Ustaz? Disedekahkan, dibagikan kepada orang. Sampai di rumah saya tak ada lagi baju. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bangga tak jadi orang Sumatera Utara? Bangga. Dan Sumatera Utara ini harus kita jaga. Belajar apapun orang datang ke Sumatera Utara. Betul? Dikumpulkan semua orang yang pandai mengaji baca Quran dari Sabang sampai Maroko, balik ke Maroke. Yang juara satunya adalah dari Sumatera Utara. Qori-qori luar biasa datang dari Sumatera Utara. Ulama 4 kali menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran di Makkah Al-Mukarramah, 15 tahun di Al-Falah.
Itu datang dari Sumatera Utara, Syekh Azrail Abdul Rauf. Ulama besar. Makanya kalau ada orang Sumatera Utara ini tak pandai mengaji, urus KTP, pindah provinsi lain. Bangga tak jadi orang Sumatera Utara? Siap menjaga Sumatera Utara? Oh, Ustaz Abdul Somad ini bicara tentang baca Quran, bicara tentang ustadz-ustadz alim ulama. Belajar kebinekaan. Datang kemana? Aduh. Memang orang kalau terlalu kenyang payah berpikir memang. Cari tempat di provinsi seluruh Indonesia yang ada kampung dengan nama tertentu. Ada namanya kampung saudara kita yang datang dari bumi India. Kampung apa namanya? Dulu waktu saya di Medan namanya Kampung Keling. Sekarang udah berubah, saya tengok Kampung Madras. Carilah ada satu kampung khusus untuk saudara-saudara kita yang berasal dari Tiongkok. Apa namanya? Pecinan. Rumahnya masih terjaga sampai sekarang. Rumah siapa? Chong Api. Tanahnya tanah Sultan Delhi. Dibangunkan masjid di atas. Ditanyakan ke Buya Hamka, apa hukum membangun masjid ini? Di tempat lain nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas. Ini Masjid At-Taqwa. Tapi ini lain namanya. Masjid apa? Masjid Chong Api. Belajar kebinekaan. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, Kristen, Katolik, jangan tanya lagi. Datang ke Sumatera Utara. Siap jaga kebinekaan, siap jaga persatuan, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Usir setan. Tapi katanya setan udah diikat Pak Ustaz. Ada juga yang belum terikat. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, setan itu diikat di bulan Ramadan, menyadarkan manusia yang selama ini selalu menyalahkan setan. Ustaz Somad, tolong bacakan air nih ayat kursi ruqyah. Kenapa Bu? Laki saya ini gatal. Dibacakan ayat kursi, tak ada pengaruh. Biasanya kalau dibacakan kursi kan menjerit ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini tak ada, slow-slow aja. Rupanya tak ada setan menggali. Terus memang gatal. Ustaz Somad, tolong doakan anak saya tak sembayang. Ini gagaknya diganggu setan. Anak tuh tidak diganggu setan, memang dia udah kesetanan. Kata setan, aku udah lama pensiun udah. Disadarkan manusia di bulan Ramadan. Dua riwayat dalam hadis Sahih Muslim, wasuffidat asyayatin, wasulsilat asyayatin. Apa maknanya? Kalau setan terbelenggu, maka semua yang jahat ini berarti kejahatan datang dari manusia. Apa setan juga lagi? Manusia ini yang jahat. Alhamdulillah, di tempat kita semuanya sudah taubat nasuha, hijrah mencari jalan Allah. Alhamdulillah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan taubat kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara taubat itu Pak Ustadz? Mandi taubat. Di mana mandi taubat Pak Ustadz? Dekat sungai sini. Ada sungai kan? Ada sungai Deli. Masuk ke dalam. Gak muat Pak Ustadz, kecil kali, pergi ke Belawan, pergi ke tengah laut sana. Insya Allah bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau tak bisa mandi macam mana Pak Ustadz? Wudu. Kata dokter tak bisa Pak Ustadz, kau jangan berwudu ya. Kalau berwudu dokter mati. Minda teh mata ya bawati. Mampus. Astagfirullah. Kalau tak bisa berwudu, tayamum. Ambil tanah, cium dulu, jangan sampai ada bau kencing kucing.
Nah, habis itu pukulkan ke tapak tangan, pukul, usapkan ke wajah sekali. Pukulkan lagi tapak tangan, pukulkan, usapkan ke tangan sampai ke siku, bukas cincin, gelang, rantai, lepas semua supaya sampai debunya. Habis itu sholatlah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Menangis dia berdoa, ya Allah. Tak lama sudah itu datang kawan dari belakang. Kau salah kiblat. Tentukan dulu arah kiblat. Jangan asal berdoa aja. Apalah susahnya mencari arah kiblat? Zaman dulu mudah kali nyari arah kiblat. Makcik, aku mau numpang sembayang. Ya. Ada peci sama sarung. Ya. Kemana arah kiblat? Tengok aja matahari tenggelam ke kanan sikit. Begitu dulu, tak perlu pakai kompas. Mana matahari tenggelam? Sana, ke kanan sikit. Rupanya dia yang ditengoknya bukan matahari tenggelam, mall. Terlambat ketawanya. Delay, itu namanya delay. Udah, memang kalau terlalu banyak kolak tuh ke dalam begitu memang. Macet dia naik ke atas. Obat kepada Allah. Syarat bertobat itu 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Sependek-pendeknya astaghfirullah, agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya belum hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau kawan bertanya, apa yang kau baca tadi? Suka hati aku lah. Kau tengok mulut aku. Bangganya saya malam ini memandang ke kiri anak muda yang ganteng luar biasa. Memandang ke kanan takut saya jatuh cinta. Cukuplah ke sini aja menengok. Beginilah anak muda Medan luar biasa. Kenapa Ustaz berapi-api malam ini tausiah? Karena saya berhadapan dengan anak-anak muda harapan mertua. Saya kalau ceramah itu tergantung situasi. Cobalah tengok rekaman-rekaman saya di YouTube itu. Ada saya yang ceramah slow aja. Marilah kita banyak berzikir. Karena bagaimanapun nanti kita ada menyelesaikan. Kamera itu kan nyuting saya, nggak tahu ada audiensnya siapa. Itu di mana Pak Ustadz? Di Panti Jompo. Malaikat maut dari Simpang Limun. Tapi di sini Masya Allah Tabarakallah. Pak Ustadz, kenapa anak-anak muda ini tak mau ke masjid Pak Ustadz? Pelajari dulu, tanya, dialog. Jangan cepat menjudge. Anak muda ini tanya. Saya tanya tuh anak muda. Anak muda, ya Pak Ustadz, kenapa kalian tak mau ke masjid? Masjidnya horor Pak Ustadz. Horor gimana? Kami ini kan maunya anak muda itu cerita tentang masa depan. Gimana pendidikan kami selesai S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Bagaimana masa depan kami? Ini kami sudah siap-siap datang ke masjid, tiba-tiba judul pengajiannya malam pertama di alam barzakh. Baru kami melangkahkan kaki ke masjid, nengok pas di teras sebelah kanan keranda jenazah. Maunya ini dijaga. Alhamdulillah di Sumatera Utara anak muda dimanjakan, dihadirkan ustadz khusus anak muda generasi milenial. Maka mudah-mudahan ya Allah berikanlah istiqomah untuk anak-anak muda ini ya Allah. Ya, nanti malam jadi kita acara jalan say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Oh begitu hebatnya anak Medan. Ya Allah, di malam yang penuh dengan keberkahan, malam ke-12 Ramadan, bulan suci yang mulia, malam Lailatul Qadar diturunkan para malaikat, malam-malam di mustajabnya doa, semua yang pacaran putuskanlah ya Allah. Tamat riwayat kalian. Selesai. Habis, hancur.
Sampai latih Ustaz Somad nih, ya Allah. Begitulah aku menjaganya. Pagi, adik udah makan? Sahur di mana? Ada pula anak muda nih istilahnya sekarang tahajud call. Tahajud ya. Kenapa kau bangun ke nomor ayahnya ada di rumah? Kapan pula kau diangkat jadi security? Kami nggak pacaran Pak Ustadz. Ini namanya hubungan pacaran syariah Pak Ustadz. Bulan pertama kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Apanya kalian ini? Sampai latih Pak Ustadz dibuatnya kami berdoa. 40 orang aja mengaminkan terkabul doa. 400 orang apalagi. Malam ini lebih dari 4.000 orang. Walaupun malam ini putus, selesai bulan Ramadan dipinang dengan bismillah. Saya tahu kalian tak ada harapan lain kecuali dia. Untung belum ada detektor jempol. Sempat ada, hancur dari ujung rambut ke ujung kaki. Tet, kata detektor. Ya Allah, selamatkanlah anak-anak muda kami ini dari zina, dari narkoba. Jangan mau kalian dibonceng laki-laki yang tak jelas, hanya pandai membawa mawar. Kalau memang kau jantan, jangan bawa mawar, bawa mahar. Jangan mau kalian dibonceng. Jangan mau kalian dibawa hari Sabtu malam Ahad. Motor dengan knalpot yang sudah dihitan masal. Dek, jalan kita. Tidak, kata Ustaz Somad, sekali tidak. Jaga harkat martabat orang Sumatera Utara. Nanti kita beli mie ayam. Iyalah. Rupanya harga diri kau cuma semangkok mie ayam. Diboncengnya kau sana, diboncengnya kau ke sini, dibawanya kau ke sana, dibawanya kau ke sini, angin kencang masuk angin, gembung. Yang malu siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang masuk angin, gembung, muntah-muntah, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Mau juga lagi? La ilaha illallah. Tapi Pak Ustadz, saya sudah hijrah, saya sudah tobat, saya sudah janji nggak pacaran. Tapi kata mak saya, kau jangan panjang kali jilbab kau, nanti kau tak laku. Janganlah kau mau tak bebedak, tak belistik, nanti kau tak belaki. Tapi mak, kata Ustaz Somad, pacaran tuh berdosa mak. Dosanya biar mama yang nanggung. Ada mak-mak model begini. Kullukum ra'in. Apa yang bunyi tadi? Setiap ada drone. Mana drone-nya? Lambaikan tangan semua ke atas. Andai ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada 10 mujahid, akulah satu di antaranya. Andai ada satu-satunya mujahid, akulah calon bininya. Itulah nyanyi kalian. Jangan lama-lama kali ketiak basah. Lambaikan tangan ke atas drone. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Insya Allah, tolong panitia kirimkan rekaman solawat tadi, kita tunjukkan kepada orang di seluruh Indonesia, seluruh dunia, begini anak muda Sumatera Utara. Allahu Akbar. Hai guys, hai Besti, hai Beb, hai Uma Sami, bini saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa beli batu akik. Sudah lama Abdul Somad ini ceramah di Sumatera Utara, inilah sampai ada tiang listrik. Biasa kameranya di mana-mana berhenti aja, sampai kemari tiang listrik pun dipakai orang ini. Begitulah hebatnya Sumatera Utara nih. Maka saya kalau sudah ceramah di Sumatera Utara nih, all out full, walaupun lapar, walaupun haus. Tapi kan tadi udah buka puasa Pak Ustadz. Oh iya betul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang tua, saya yakin dan percaya ini tidak orang muda semua. Tapi Pak Ustadz ada juga yang tua. Yang tua-tua ini sebetulnya casingnya aja tua. Isinya mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini di hadapan saya ini ada calon gubernur Sumatera Utara. Di hadapan saya ini ada calon hakim agung. Di hadapan saya ini ada calon Kapolri. Di hadapan saya ini ada calon Kapolda. Di hadapan saya ini ada calon supir sudako. Tadi yang mengaminkan. Masih ada sudako di mana? Pas kumpul anak-anak muda semua, kau apa? Aku supir sudako, semua menyepelekan. Pas ditanya, gimana cerita sudako? Semua sudako yang ada di Sumatera Utara nih, aku yang punya Pak Ustaz. Kata dia. Matre. Perempuan yang menikah dengan suami karena hartanya, harta akan binasa. Menikah karena kuasanya, kuasa akan sirna. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Tapi kalau kau pandang karena agamanya, karena akhlaknya, karena ibadahnya, kami datang kemari. Kenapa Ustaz Somad lambat datang? Nunggu kalian selesai tarawih, Besti. Jadi Ustaz tak sholat tarawih. Kami sholat tarawih bersama Pak Gubernur tadi. Selesai sholat tarawih, gimana udah bisa kami datang? Tunggu Pak Ustaz, mereka rokaat terakhir. Akhirnya kami datang semua. Di mana kalian tarawih tadi? Di tenda. Masya Allah. Siapa imamnya? Saya tahu, pura-pura nanya aja. Betul, tak orang ini tarawih. Rupanya bisa ada yang jawab. Yang bingung, tak tarawih. Siap selesai Ramadan dengan tarawih. Aduh. Siap tarawih sampai akhir Ramadan. Allahu Akbar. Apalah tujuan tarawih tiap malam ini Pak Ustadz? Dulu berkelahi. Yang satu mengatakan tarawih 11 rakaat, yang satu mengatakan 21 rakaat. Dulu sampai berdebat antara Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Alhamdulillah sekarang anak mudanya sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak tarawih. Ini kresek-kresek ini apa nih, Dek? Sodakoh resmi. Masya Allah, naik ke atas satu orang. Ada lelang. Untuk apa ini? Untuk syiar dakwah kata panitia. Jadi duit itu bukan dibawa Abdul Somad ke Pekanbaru. Duit itu bukan untuk orang Riau. Duit itu akan dipakai untuk di Sumatera Utara. Ini perlu kujelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Barang-barang nanti akan dilelang. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Naik satu orang ke atas. Karena ikan-ikan paus banyak di atasnya. Nah, ini nampaknya senjata makan tuan ini. Ke saya pula dia duluan. Kau tahu tadi tak kusuruh ke atas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Udah kalian rekam? Rekam lah, rekam buat slow motion.
Nah, slow motion. Habis itu isikan back soundnya. Habis itu buat edit agak biar pahalanya banyak. Masya Allah. Bukakan dulu bang, biar dipakai Ustaz Abdul Somad. Sorban yang luar biasa. Sorban yang dipakai Ustaz Somad ini nanti akan dilelang. Buktinya ada bau-bau keringat Ustaz Somad sedikit. Ini dibawa sama Syekh dari Palestina. Ini nama akadnya adalah sodakoh tapi dapat hadiah. Jadi kalau lelang itu akadnya adalah sodakoh tapi berhadiah kenang-kenangan ada sorban. Saya sangka tadi dikasih untuk saya bawa pulang. Ada juga peci. Ini mau jualan atau mau pengajian? Hadiah apresiasi. Hadiah, apresiasi. Baru, plastiknya kalian tengok lah. Ada tulisannya, Ustadz Abdul Somad. Nomornya, nomor kepala saya berapa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ada logonya, Ustadz Abdul Somad. Ada lagi? Ada banyak Tat. Mana lagi? Ada. Buku ini pun mau dilelang juga. Nanti semua boleh dibeli. Sorbannya, batiknya, asal jangan saya pulang tak bercelana aja lah. Jadi dipakai orang ini semua. Ada kain sarungnya dalam. Ini kain sarung. Yang penting bukan sarungnya, tapi yang ada di dalam sarungnya itu. Maksudnya orangnya. Ini katanya udah tobat, katanya udah hijrah. Kotor aja pikiran kan. Ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah. Itu ada yang mau mancing-mancing dihidupkannya handphonenya pakai senter. Apa namanya senter itu? Flash. Saya tahu, cuman ngetes aja. Kalau tak ada handphone kan yang tak pakai, yang tak ada punya senter, campakkan. Hidupkan senternya, hidupkan semua. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, matikan. Nanti habis baterai orang miss call, orang tua miss call. Kau di mana nak? Kau di mana? Mati. Dibilangnya pula kalian hilang. Diumumkannya di koran, anak hilang. Pak, anaknya nggak ketemu. Biar aja lah, memang udah lama mau doakan dia hilang. Apapun yang terjadi, kalian mesti berhasil kuliah. Jangan main-main. Jangan sia-siakan orang tua. Niatnya satu, membahagiakan orang. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Pak Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, memuliakan ibunya. Bukan melihat gambar, bukan melihat video. Saya sudah melihat, saya sudah berjumpa. Saya yakin dan percaya beliau bisa menjadi jenderal, beliau bisa menjadi tentara, beliau bisa menjadi gubernur. Itu adalah doa seorang ibu. Surga di bawah tapak kaki dulu. Sekarang surga di bawah tapak kaki babysitter. Banyak orang sekarang menyerahkan anaknya, diikatkannya. Kalian udah dapat videonya, udah dapat gambarnya. Nanti kukirimkan ya. Ada ibu-ibu diikatkannya anaknya ke batang pisang. Habis itu dia pun main handphone, nangis anaknya, di fotonya, di uploadnya. Ada anak nangis. Begitu di Sumatera Utara. Kameramennya itu kalau saya tausiah dicarinya momen bagus. Bukan macam tempat lain. Tempat lain gambarnya main curi-curi aja. Pas mulut saya terbuka.
Aku ambilnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana umat Islam ke depan, itu tergantung anak muda sekarang. Betul? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ada acara buka bersama atau pengajian tablik akbar, tausiah, kultum, mendoakan anak saya Pak Ustaz. Selesai S1, S2, S3? Enggak Pak Ustaz. Anak saya di kamar, enggak mandi, enggak sholat, enggak sekolah. Kenapa? Menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Lama saya mencari-cari buku doa, belum dapat lagi doa mengusir hantu game online. Belum ada lagi saya dapat doa, Allahumma inni a'udzubika min game online. Siapa yang membelikan anak ibu ini handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membelikannya paket 4 giga? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia tak mandi-mandi, tak sholat, tak sekolah, di kamar sampai kecanduan? Saya juga Pak Ustadz. Terus anak ini sampai begini, siapa yang salah? Pak Ustadz. Tanggung jawab orang tua di hadapan Allah. Latus alunna yauma idzin anin. Kau akan dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu mengirim kau sekolah ke Medan, ke Sumatera Utara. Jaga harkat martabat dirimu nak. Alhamdulillah, jangankan wajahnya, jangankan tangannya, jangankan lututnya, rambutnya tak ada yang nampak, jilbabnya menutup semua. Alhamdulillah. Nanti hanya akan dilihat oleh mahrammu, hanya dilihat oleh suamimu. Jangan sampai hari yang paling mulia, hari sakral, hari bersejarah, justru saat itulah bapakmu mengamuk. Aku nikahkan kau dengan anakku yang kau datang dari mana, kebijakan ada kecubit lah. Padahal mestinya hari itu dia bertanya, ya Abdurrahman, saya bapak. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Amin. Begitulah hendaknya nanti kalian dihormati, kalian dimuliakan. Kalian duduk di atas pelaminan, meleleh air mata si ibu. Ibu nangis kenapa? Anaknya kan udah nikah. Tangis air mata bahagia Pak Ustadz. Selesailah tanggung jawabku membesarkan anak ini Pak Ustadz. Betul? Apa pula betul? Memangnya kalian kalau sudah nikah lepas tanggung jawab orang tua? Sampai hari kiamat tak lepas tanggung jawab orang tua. Dulu waktu gadis jilbab kalian panjang, waktu gadis baju kalian baju kurung, waktu gadis kalian ikut pengajian. Begitu kalian sudah nikah, langsung lakinya mengatakan, buka jilbabmu, rambutmu 3 warna, merah, kuning, kelabu. Mudah-mudahan kalian dapat suami yang soleh. Mudah-mudahan kalian bertemu dengan perempuan yang solihah. Untuk sementara kalian memang dijauhkan dulu. Memang ada tembok Berlin di antara kalian. Ini untuk menjaga. Islam itu menjaga. Islam itu memelihara. Islam itu merawat. Islam itu mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Kuliah dulu yang benar. Belajar yang benar. Baca Quran. Hafal Quran. Karena mereka mencari seorang imam. Betul anakku? Betul adik-adik sekalian? Saya ceramah tinggal di hotel. Walaupun Pak Gubernur melarang saya, Abdul Somad kalau datang ke Sumatera Utara jangan tinggal di hotel, tinggal di rumah saya. Saya heran, kenapa lah Pak Gubernur ini melarang saya tinggal di hotel? Baru saya paham. Saya pakai peci, pakai sorban, pakai koko. Kemana di hotel? Menengok orang bajunya belum selesai dijahit. Resleting belum dipasang. Mau ditengok berdosa, mau tak ditengok takut salah naik lift. Takutnya tak ditengok masuk, datang orang nanya, Pak ini toilet. Sampai begitu perhatian Pak Gubernur itu. Di tempat lain mana orang peduli? Oh tinggal dimanapun terserahlah kau Ustaz Abdul Somad. Tapi di sini semuanya diperhatikan. Allahu Akbar. Ini drone ini tak pergi-pergi nampaknya. Biasanya per drone asal disolawatkan sekali hilang. Ini udah bolak-balik selawat berputar aja dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu tak terbatas di kampus adik-adik sekalian. Makanya kalau ada pengajian datang. Siapapun ustadznya datang. Ustadz Salim Afillah datang. Ustadz Anan At-Taqi datang. Ustadz Abdul Somad datang. Ustadz Muzammil Asballah datang. Ustadz dari Palestina datang. Ustadz aliran sesat. Ya kalian datang. Hah? Datang juga. Saudara yang dimuliakan Allah. Pak Ustadz, saya kalau mendatang pengajian ini bawaannya suka ngantuk. Gak apa-apa, dapat pahala juga. Pahala apa? Pahala tidur. Datang, duduk, dengar, diam, ngantuk-ngantuk sedikit. Insya Allah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti kalau ada kawan ngantuk sebelah, bangunkan dia dengan takbir. Allahu Akbar. Ngantuk lagi di sebelah sini. Allahu Akbar. Tapi habis itu setannya pindah pula ke kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa muda itu macam air sungai Delhi. Tegak besok kalian di tepi sungai Delhi, tengok airnya mengalir. Air yang mengalir apakah balik lagi? Tidak. Air yang balik lagi itu air akuarium. Tidak balik. Jadi mudah kalau kalian punya channel YouTube mau buat konten, mudah. Besok bawa handphone kalian itu pakai tiang. Tak ada tiang, ambil gagang sapu, ikat pakai karet gula. Nah, habis itu pergi kalian ke tepi sungai Delhi. Hai guys, hidup itu seperti air sungai Delhi yang sudah berlalu tak akan datang kembali. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apakah masa muda ini bisa berulang kembali? Andailah masa muda ini bisa terulang kembali, maka saya ingin muda di Sumatera Utara. Kenapa? Karena bisa pengajian, ada fasilitas. Tadi saya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa di kantor gubernur, ruang ber-AC, baca buku. Lama saya merenung, betuahnya lah orang ini. Zaman saya dulu susahnya minta ampun, tapi saya tak mau menceritakan kesusahan penderitaan ini. Nanti kalau saya ceritakan, itu deritamu Ustaz. Kalian ini adalah orang-orang yang beruntung. Kalian ini adalah orang-orang yang berprestasi. Jaga ini. Siap menjaga masa muda? Ini banyak orang berprinsip masa muda. Masa muda jangan sia-siakan. Mabuk, mabuklah sampai mati. Sakau, sesakau-sakaunya. Gimana ceritanya nanti ke depan kalau anak muda di Sumatera Utara ini mabuk, sakau, ganja, narkoba, sabu-sabu? Lalu siapa yang akan memimpin sidang paripurna, terpilih menjadi ketua DPRD? Berikut ini sidang paripurna. Dia megang martil, dipukulnya wakil, mati. Kalian boleh tertawa hari ini. Yang hari ini kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA ada yang 4 tahun, tak naik setahun. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 2, S1 4 tahun, berapa tahun itu? 10 tahun, 3 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Tahun 2023 kelas 1 SMP ingusan meleleh. Tahun 2033 dia sudah selesai S1, masuk CPNS, melamar jadi anggota dewan, ikut caleg, ikut pileg, demam batuk berdarah. Tahun 2043, 20 tahun akan datang, dia yang akan menjadi anggota dewan, DPRD, DPD, DPR RI. Maka anak muda hari ini itulah cerminan Indonesia di masa akan datang. Kalau hari ini baik-baik, inilah yang akan menjadi ketua PKK. Tahu PKK? PKK sisi pejabat itu bukan perempuan kurang kerja. Kalau sekarang dia sopan, dia pengajian, ini kalau dia jadi gubernur, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi dokter, dia jadi pejabat, dia akan undang tabligh akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Dulu waktu Ustadz ceramah di Astaka tahun 2023, saya waktu itu semester 1 Pak Ustadz. Sekarang saya sudah jadi pejabat orang kaya. Berapa banyak kebunmu? Saya tanam sawit Pak Ustadz sejauh mata memandang. Kebun kelapa ada? Kebun kelapa, kebun karet Pak Ustadz, cukuplah. Untuk apa? Untuk 70 generasi keturunan.
Bisa Ustaz datang ke Medan? Oke, I'm coming. Dia ngundang itu tahun 2053. Saya waktu itu masih hidup. Ibu-ibu yang belakang tuh udah meninggal semua. Pak Ustaz. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kita ini semua akan mati, guys. Kita ini semua akan masuk ke dalam lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Cacing tanah itu binatang melata yang paling hina, tak punya kaki. Ada cacing berkaki? Tak punya tangan, ada cacing bertangan. Tidak punya mata, tak punya telinga. Tapi Allah Maha Adil, cacing itu hidungnya paling tajam di dunia. Kalau memang cacing hidungnya paling tajam di dunia, kenapa tak dipakai polisi menangkap narkoba? Karena dia tak berkaki. Gimana cacing lari? Maka dipakai anjing herder untuk menangkap narkoba. Turun saya dari pesawat, tiba-tiba datang bapak polisi. Semua penumpang harap berbaris. Kita akan memeriksa, mungkin ada yang bawa narkoba. Datanglah anjing herder itu ke kaki saya. Ilaha illallah. Dulu kata mak saya waktu kecil, kau kalau ada anjing baca tabat ya ada abilah abi watab. Tabat ya ada abilah abi watab. Ini tengoknya muka saya. Binatang yang paling tajam hidungnya kata Imam Al-Jaiz adalah cacing. Maka cacing ketika kita dikuburkan di sini, digali tanah, masuk, cacing bisa mencium bau jenazah dari jarak 1 kilometer. Cacing-cacing begitu masuk ke dalam liang lahat, seminggu di dalam, biji mata mulai keluar. Macam telur ceplok. Kulit-kulit mulai merekah. Yang sekarang kalian bukan main sayangnya ke kulit. Pakailah pelembut. Oleskan ke tumit retak-retak. Kulit kalian itu akan cepat lepas. Kulit kepala lepas. Perut mulai menggelembung masuk angin usus. Cacing-cacing mengejar. Apa kata ke cacing? Brownies, brownies. Tapi begitu cacing udah mulai mendekat ke kubur Abdul Somad, kata dia, aduh kecewa, gak ada daging. Kesanalah kita buruh sup tunjang aja nih, kata dia. Kita ini hanya santapan cacing tanah. Yang disombongkan itu apa? Orang kaya. Memangnya kalau kau kaya tak dimakan cacing tanah? Pejabat, bupati, wali kota, camat, gubernur yang sebut ada orangnya. Semua akan dimakan cacing. Yang kau banggakan itu apa? Yang sombongkan itu kan Ustaz Somad. Yang sombongkan Ustaz Somad dikawal keliling pakai baju seragam, ceramah di atas pentas pakai karpet. Aku bukan mau, ini panitia yang buat. Kalian kalau mau tahu rasanya di sini, nanti selesai acara naik lagi ke sini. Naik ke sini, biasa aja, nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau orang udah pulang semua. Jangan bangga dengan bunga yang mekar, karena ada masanya bunga akan layu jatuh ke bawah. Betul? Apalagi jadi perempuan. Perempuan itu macam bunga, adik-adikku sekalian. Bunga kalau sedang mekar, harum semerbak, dilihat semua orang ingin mendekat. Bukan main, cantik luar biasa. Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibir merah merekah bak delima, pipi bak pauh di layar. Tapi begitu datang masanya, oh lah bunga nasib mulai. Rambut udah macam sumbu kompor. Bibir dipakai lipstick itu, ditengokkan ke kaca, dipakai. Pakai. Begitu selesai, jatuh ke bawah. Akhirnya banyak perempuan yang tak siap dengan fitrahnya yang layu. Akhirnya dia pun ingin menjadi tak layu-layu. Satu-satunya bunga yang tak layu adalah bunga plastik. Maka banyak sekarang perempuan menanamkan plastik ke wajahnya. Hidung plastik, dagu plastik, mancung 2 bulan.
Masuk bulan ketiga, hidung turun, dagu turun. Pas macam mak lampir. Mendengar ceramah Abdul Somad, kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung pulang, detak jantung tak normal, meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak melihat jam, saya sudah tahu bahwa saya tausiah 1 jam. Kenapa? Kaki saya kesemutan. Bedanya kalau di tempat lain saya tausiah baru setengah jam udah keluar kuda Nil. Di Sumatera Utara, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, dari dekat ke jauh memandang, tak ada satupun yang menguap kuat. Orang Sumatera Utara ini kuat-kuat, sehat-sehat. Jamaahnya tahan, aku pula tak tahan. Kapannya lelang tadi? Saya tak pandai melelang. Nah, lelang lah. Asal jangan kalian lelang saya aja lelang. Tak balik saya nanti ke Riau. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. La tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis taklim ini lepas dari segala dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami ada yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan dari azab-azabmu ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya anak, berikan keturunan yang soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wala nafiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Sumatera Utara negeri yang aman, negeri yang damai. Wafiq ulata umurina, pemimpin kami, Bapak Gubernur kami beserta seluruh jajaran, berikan kesehatan zahir dan batin, jauhkan dari segala fitnah-fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Sumatera Utara, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari malapetaka bencana riba, zina, LGBT dan narkoba. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa bi'anu ba'su, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Wa adkhilal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'al habibil mustafa, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta pada maaf,
Fa'fu anna, maafkan segala silap salah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.